Selamat pagi Bu Tiar, saya Sabrina Andita Nirantikus Hardiansyah dari kelas 72 ingin mempresentasikan bab 6 yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan kata kunci ekologi, interaksi lingkungan organisme, dan konservasi lingkungan. Yang pertama yaitu A. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap satu organisme? 1. Lingkungan makhluk hidup, kecepatan pertumbuhan tanaman. Kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau lingkungan air. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup abiotik atau benda hidup biotik. 2. Lingkungan abiotik. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup atau abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Yang ketiga, lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. B. Bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem? 1. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antar komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Contoh faktor abiotik yang ada di ekosistem kolam tersebut adalah air, udara, suhu udara, pH, batu, dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah ikan, kura-kura, kumbang, rusa, burung, musang, katak, dan bakteri. Dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisme kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Contohnya seperti pada gambar di sini. Selanjutnya adalah 2. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Berikut gambar dari rantai makanan. Tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses pencuraian oleh organisme dekomposer. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Gambar jaring-jaring makanan sebagai berikut.
Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. 3. Daur biogekimia. Air memiliki siklus seperti tampak pada gambar di bawah ini. Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang. Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. 4. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja. Interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya. Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivora, dan simbiosis. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komunisme. Yang pertama, parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah benalu yang hidup di pohon serta cacing perut pada tubuh manusia. 2. Mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Yang ketiga, komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lainnya tidak mendapat keuntungan atau merugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya? 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan, hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator, yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Les membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 2 wilayah, yaitu fauna wilayah barat orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu fauna wilayah barat, perairan, dan timur. 2. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam ekosistemnya akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti pengundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. D. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? 1. Pertanian dan produksi pangan salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara lebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, diantaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. 3. Polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk menuju kebutuhan manusia. Bahkan pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan
nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara sehingga menyebabkan perangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat sehingga kutub mencair. Permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? 1. Manfaat konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Konservasi merupakan suatu kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindungnya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbatas dari ancaman kepunahan. Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sadang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.